Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Menjadi Terang Dunia. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 dan 15 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ayat tersebut kita menangkap satu maksud pengajaran Yesus, bahwa ketika seseorang menyalakan pelita, maka diharapkan pelita itu akan memancarkan terangnya. Pelita itu diperuntukkan bagi kepentingan orang lain. Walau pelita itu sendiri tidak mendapat perhatian, tetapi terang yang dipancarkannya akan membawa sukacita bagi seisi rumah. Demikian halnya yang telah dilakukan oleh Yesus. Ia datang menerangi kegelapan dunia ini, dan tidak pernah sedikit pun ia mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ketika kita tahu kebenaran ini, maka kita akan menyadari bahwa keberadaan kita bukanlah semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan, untuk banyak orang, untuk menjadi berkat. Sebagai orang yang percaya, yang adalah terang dunia, kita harus menjadikan hidup kita berarti bagi orang lain, yaitu dengan cara bersinar terang. Hanya dengan bersinar teranglah maka kita dapat menerangi dunia di sekitar kita yang gelap. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sangat mengenal seorang wanita yang bertubuh kecil, namun memiliki kasih yang sangat kuat dan besar, yang menjadikan dirinya sebagai terang bagi dunia, sehingga seolah-olah kehadirannya di muka bumi hanyalah semata-mata untuk orang lain. Wanita ini adalah Bunda Teresa, atau kita kenal Mother Teresa, yang melayani orang-orang miskin di India selama 45 tahun. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah sebuah pensil kecil di tangan Tuhan yang telah dipakai Tuhan untuk mengirim sepucuk surat cinta kepada dunia ini. Mother Teresa telah menjalani tugasnya dengan luar biasa baik. Karya bakti semasa hidupnya telah menjadi bukti nyata bahwa ia tidak membiarkan pelitanya ditaruh di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, yang telah menerangi bukan hanya seisi rumah, tetapi juga seluruh dunia. Sehingga melalui kehidupannya, dampaknya dapat menjadi berkat juga buat orang lain yang mendengar tentang kesaksian hidupnya, yang melihat apa yang dikerjakannya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adakah kita juga rindu menjadi sebuah pensil kecil di tangan Tuhan, seperti halnya Mother Teresa? Rindukah kita menjadi pelita yang ditaruh di atas kaki dian, sehingga kita dapat memancarkan terang dengan maksimal, kita dapat bersinar dengan baik, sehingga kegelapan itu akan menyingkir dan ruangan dunia di tempat kita berada menjadi terang. Salah satu kunci untuk menjadikan hidup kita berarti bagi orang lain adalah seperti yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus, bahwa pelita tidak boleh diletakkan di bawah gantang ataupun di bawah tempat tidur. Pelita yang ditaruh di bawah gantang tidak akan berguna bagi banyak orang. Jangan menjadi orang percaya yang hidup bagi diri sendiri, yang egois, yang tidak peduli akan orang lain, sehingga hari demi hari hanya menjalani hidup yang berorientasi pada pekerjaannya, keluarganya, kesuksesan pribadinya, dan dia tidak peduli dan mau memperhatikan orang yang lain. Nilai sebuah kehidupan bukan terletak pada apa yang kita capai, tetapi pada apa yang kita beri. Seperti pernyataan Winston Churchill,
Dia mengatakan kita menjalani kehidupan ini dengan apa yang kita capai, tetapi kita membuatnya berarti dengan apa yang kita beri. Marilah kita melepaskan rasa kepuasan atas diri sendiri, mengasihani diri sendiri, dan mulailah berpikir apakah yang dapat kita beri untuk orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita, gereja, masyarakat, bahkan dunia, serta menjadikan kehidupan kita sebagai sebuah terang yang dinyalakan di atas kaki Dian. Oleh karena itu, malam hari ini, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah bahwa kita adalah terang dunia. Ketika terang Kristus hadir di tengah kehidupan kita, maka kita menjadi terang bagi dunia ini. Biarlah terang Kristus di dalam diri kita memancar dan bersinar melalui kehidupan kita yang baik, perbuatan kita yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bekerja, berusaha, dan menjalani hidup, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dengan berintegritas, hidup dengan jujur, hidup dengan benar. Maka dengan jalan demikian, terang kita sedang bersinar di dunia yang gelap ini. Demikian pula ketika kita menyatakan kasih dan kebaikan kita kepada orang lain, disitulah juga terang kita bersinar, sehingga dunia yang gelap yang membutuhkan terang itu dapat memperoleh jawaban melalui kehidupan kita semua. Kita yang adalah representase dari Tuhan, kita adalah perwakilan Tuhan, sehingga melalui terang dalam hidup kita, orang dapat melihat terang yang sesungguhnya di dalam Tuhan, sehingga mereka yang masih tinggal dalam kegelapan, mereka dapat menjadi percaya dan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Dan itulah maksud dan tujuan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita tidak hanya hidup bagi diri kita sendiri, tapi mari belajarlah juga hidup bagi Tuhan, tapi juga bagi orang yang lain di sekitar kita. Kalau selama ini mungkin kita masih cuek, kita masih tidak peduli, tapi mari belajarlah malam hari ini untuk kita juga mau peduli dan mengasihi orang yang lain. Dengan hal itu maka terang kita akan makin bersinar. Terang bisa bersinar dengan menjadi terang bila roh di dalam kita pun terus tetap menyala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu bagi kehidupan kami semuanya. Ampuni segala dosa pelanggaran kami malam hari ini, atas segala dosa kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan kami semuanya. Tuhan, sebagaimana Engkau menjadi terang bagi dunia ini, maka kami juga sadar bahwa kami juga adalah terang bagi dunia ini. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk kemudian dalam hidup ini kami dapat bersinar terang, sehingga terang yang dalam diri kami tidak kami taruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tetapi kami nyatakan di tengah dunia ini bersinar terang melalui perbuatan kami yang baik, yang mengasihi dan memperhatikan kehidupan orang yang lain, tetapi juga dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga lewat hidup kami, perbuatan kami, pekerjaan kami, nama Tuhan dipermuliakan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang dapat melihat terang yang sesungguhnya, yaitu di dalam Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terlalu kecil arti hidup kita jika kita hanya berpikir dan bertindak untuk diri sendiri tanpa kita memikirkan orang lain. Kita adalah terang dunia. Biarlah terang kita di tengah dunia ini bersinar dengan terang sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.